Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustaz Bunaya. Baik, kita langsung saja menyerahkan room dan waktu kepada Ustazah Saidah Tanjung SPD. Kepada Ustazah, waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Lahudinur dan kepada PCM Ikonovan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian rutin kita setiap pekannya, yaitu KDSM malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan salah satu nikmatnya yang paling besar pada kesempatan malam hari ini, kita masih diberikan Allah, yaitu suatu nikmat sehingga kita bisa mengikuti acara rutin kita, yakni acara KDSM, kajian daring Senin malam, yang setiap pekannya kita laksanakan. Salawat berangkalkan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak.
Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aikanopan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan beserta guru dan staf pegawai, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Aikanopan beserta guru dan staf pegawai, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu kajian daring malam ini. Baiklah, Bapak Ibu, adapun kajian atau tema yang saya bawakan malam hari ini adalah yang berjudul istiqomah. Jadi kata istiqomah itu sudah tidak asing lagi, sering kita dengar. Istiqomah itu artinya adalah menempuh jalan agama yang lurus, agama yang benar, tidak berpaling ke kiri atau ke kanan. Maksudnya tidak melenceng. Nah, pokoknya jalannya itu adalah lurus. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Terus meninggalkan seluruh bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan istiqomah, atau kata pendeknya jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Kata istiqomah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala KS Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turut kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu merasa takut. Nah, seperti itu. Dan bergembiralah kamu karena memperoleh nanti balasannya adalah surga. Jadi istiqomah itu kita tidak boleh takut-takut, harus bersedih karena ganjarannya adalah surga, kabar gembiranya adalah surga. Yang dimaksud ayat tadi itu adalah, maksud cakupannya adalah ada istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dengan ikhlas, seperti itu. Jadi ayat tadi itu menceritakan bahwa yang istiqomah dan teguh di atas tauhid dan ketaatan. Nah, seperti yang saya bacakan tadi, yang artinya bahwa kita tidak boleh bersedih, harus gembira. Intinya dari surah Fussilat tadi itu adalah seperti itu. Terus ada juga seperti kata Hasan Al-Basri, kita harus sering berdoa. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqna. Itu artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berilah keistiqomahan di dalam kami. Kita harus senantiasa membaca doa itu agar terpatri, agar kita istiqomah. Nah, seperti itu. Ada juga di dalam surah Al-Ahqaf, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Hampir senada dengan surah Fussilat tadi dengan Al-Ahqaf. Yang intinya bahwasanya kita harus menghadapi istiqomah ini, istiqomah dengan jangan bersedih, harus gembira, seperti itu intinya. Terus ada juga bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kekurangan dalam istiqomah? Kan kadang-kadang kita sudah berjalan di jalan Allah, kita sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah menunaikan ketaatan lainnya. Jadi bagaimana kalau
kalau melenceng, nah seperti itu ya kan, atau kekurangan dengan istiqomah. Jadi katanya seperti itu ada di dalam surah Fussilat juga ayat 6 yang artinya bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ya, jadi kalau wajar namanya manusia biasa ya kan, pasti ada sedikit gitu melencengnya ya kan. Ya Bapak Ibu, jadi wajar kata Allah ya kan, karena kita adalah manusia biasa seperti itu. Jadi Fussilat ayat 6 artinya bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju Robnya dengan memohon ampunannya. Jadi bagaimana caranya biar kalau kita misalkan ada melenceng atau bagaimana seperti itu ya kan, kita harus banyak meminta ampun, yaitu dengan cara beristighfar selalu. Jadi dengan beristighfar kita tidak sengaja, misalnya ya ibu-ibu biasa bergunjing, ya kan, nggak sengaja padahal nggak ada niatnya. Ya Allah, aku telah mengatai si anu gitu kan, tapi kita sesaat kemudian kita tersadar bahwa memang menghibah itu adalah tidak boleh, ya kan, menggunjing itu tidak boleh. Sesaat kemudian kita sadar perbuatan kita salah, jadi kita bisa dengan istighfar, memohon ampunan kepada Allah bahwa apa yang kita perbuatan kita itu adalah salah. Seperti itu. Jadi salah satu agar kita tidak melenceng, agar kita tidak tetap teguh, atau bagaimana kalau kita melenceng seperti yang saya sebutkan tadi, kita dengan memperbanyak istighfar seperti itu, memohon ampun kepada Allah seperti itu. Insya Allah Allah itu adalah Maha Pengampun seperti itu. Jadi agar kita kiat tetap istiqomah, yang pertama itu ada kiatnya, ada 3. Yang pertama itu adalah memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat. Itu kiat yang pertama. Kita yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sudah yakin Allah Tuhan kita, Muhammad Rasulullah, seperti itu, kita insya Allah kita istiqomah sesuai dengan surah Ibrahim ayat 27. Itu artinya Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Seperti itu. Jadi tafsiran ayat tadi itu ditafsirkan Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Seperti itu. Kalau kita yakin, kita bacaan kita la ilaha illallah dimanapun kita berada, kita mau pergi bekerja, kita mau melakukan aktivitas lainnya, kita berada di mana saja, ucapan kita adalah la ilaha illallah, seperti itu, maka Allah akan meneguhkan keistiqomahan di dalam hati kita, seperti itu. Terus ada juga yang dimaksud Allah meneguhkan orang yang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan soleh. Sedangkan di akhirat mereka akan meneguhkan, maksudnya di dalam kubur juga ya. Jadi salah satu ucapan la ilaha illallah, kita yakin keteguhan kita membaca la ilaha illallah setiap saat dimanapun kita akan berada, ya insya Allah dalam sakratul maut kita juga, ya Allah juga akan memudahkan jalan kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Kiat yang pertama adalah yakin kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu istiqomah yang pertama. Istiqomah yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan mengamalkannya.
seperti itu. Kita mau istiqomah, kita yakin Al-Quran. Yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah penolong, ya kan, huda. Juga Al-Quran itu adalah obat, ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita sudah yakin mengamalkan Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran, ya, setiap hari kita membacakan tidak sedikit, makanya ada komunitas, ya kan, nggak bisa kita satu hari satu juz, nggak bisa, tapi kita istiqomah membaca Al-Quran itu ada kita baca, ya kan, seperti itu. Atau kita yakin mula-mula misalnya di dalam habis salat subuh, ya kan, seperti itu, kita mengaji tilawah atau minimal 1 halaman, ya kan, seperti itu. Jadi sholat berikutnya pun juga demikian, zuhurnya, asarnya, subuhnya, ya lama-lama kan jadi continue dia, jadi amalannya itu jadi besar, bisa nanti 1 hari 1 juz, tapi harus continue. Nanti akan saya uraikan juga berikut ini. Pokoknya satu, Al-Quran itu tadi intinya kiat istiqomah, yaitu dengan sering membaca Al-Quran. Yakin kita Al-Quran itu adalah penolong, ya kan, seperti itu, huda, obat, atau kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang tercantum di dalam Al-Quran, seperti itu, misalnya tentang sholat, tentang zakat, tentang menutup aurat, seperti itu, ya kan, bagi laki-laki, bagi perempuan, kan ada dalam Al-Quran, seperti itu. Kita aplikasikan, kita ayat-ayatnya yang mencakup tentang aurat, seperti itu. Jadi kita tahu, kita istiqomah, ya kan, menjalankan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu juga kiat yang kedua agar kita tetap istiqomah, seperti itu. Mengkaji dan mengkaji Al-Quran, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu kiat yang kedua. Terus ada juga Ibnu Qasim menafsirkan, katakanlah wahai Muhammad, memang saya bilang tadi kan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah yakin Al-Quran itu adalah petunjuk, ya kan, seperti itu, insya Allah kita juga akan nanti di hari akhir nolong, ya kan, dengan Al-Quran yang sering kita baca. Istiqomah dengan membaca Al-Quran yang kita baca. Nah, seperti itu. Itu dia, ya, kiat istiqomah yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, adapun kiat istiqomah yang ketiga yaitu adalah komitmen, atau dalam bahasa Arabnya adalah namanya iltijam, atau berkomitmen atau berkesinambungan menjalankan syariat agama Allah. Maksudnya di sini adalah seorang yang dituntunkan untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal, tidak putus di jalan Allah, karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang banyak atau sesekali saja. Ya, itu dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah amalan yang kontinu, walaupun dia itu sedikit, ya kan, tapi dikerjakan terus-menerus, ya kan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada dia amalan yang banyak tapi dia tidak kontinu. Misalkan dia minggu ini rajin salat tahajudnya, minggu depan sudah tidak ada lagi, ya kan, lebih dicintai oleh Allah misalnya amalan salat tahajudnya itu
seminggu sekali, tapi dia rutin ya seperti itu. Tiap minggu ada sholat tahajudnya. Atau misalnya puasa sunnahnya, misalkan tiap bulan ada Seninnya, ada Kamisnya. Dibanding Senin Kamis dia itu setiap minggu dia, misalnya bulan Januari ini dia sholat puasa sunnahnya rajin, Senin Kamis gitu, rajin 4 minggu, ada Seninnya, ada Kamisnya, demikian. Tapi bulan berikutnya dia nggak ada, kosong, bulan apa pun nggak ada. Itu amalan itu akan sia-sia, tidak kontinu. Jadi kata Allah, kata hadis tadi, Allah itu lebih mencintai amalan yang sedikit ya kan, tapi dikerjakan setiap hari kontinu terus menerus daripada amalan yang banyak ya kan, tapi tidak terus menerus. Nah, seperti itu. Atau misalkan dia ngajinya hari ini dia dapat one day one juz, 1 hari 1 juz. Besok sudah nggak ada lagi. Habis sholat subuhnya sudah nggak ada lagi ngajinya. Habis sholat isanya, habis sholat maghribnya sudah nggak ada. Yang rutinnya minggu ini dia rutinnya, ya kan? Maksudnya hari ini dia rutinnya. Berikutnya hari berikutnya dia nggak ada ngajinya. Nah seperti itu. Jadi walaupun kita sedikit, misalkan tadi ngajinya 5 baris, ya kan, atau 1 halaman setiap hari, atau 5 baris lah, kan untuk untuk mengajari kita agar supaya kita continue dengan istiqomah, ya kan, lama-lama akan banyak ibadah itu akan berkesinambungan ngajinya. Biarlah kita niatkan dalam hati 3 baris atau 5 baris setiap sholat atau demikian ya kan, pokoknya sedikit, pokoknya continue daripada yang banyak tapi tidak dilakukan terus-menerus. Nah, seperti itu intinya. Jadi yang ketiga itu, kiat istiqomah itu adalah dengan melakukan amalan ibadah itu secara continue. Walaupun dia tidak banyak, tapi dia rutin kita lakukan, insya Allah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang banyak. Seperti pepatah mengatakan, kan hari ini kalau bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Seperti itu. Mungkin demikian. Bahasan istiqomah ini memang banyak kajiannya, tapi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya pahami, mungkin hanya demikian. Intinya istiqomah itu tadi ada 3, dengan mengucapkan sering la ilaha illallah, terus itu dengan memahami Al-Quran, yakin dengan Al-Quran, terus yang ketiga amalan yang kontinu terus menerus, insya Allah kita akan nanti menjadi istiqomah, ya kan, nggak bersedih lagi menghadapi kematian, terus itu nanti kita balasannya adalah surga, seperti ayat-ayat ya Al-Quran yang saya bacakan tadi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ustazah dari SD Musaka ya, rombongan, dan mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Ustazah Syeda Tanjung SPD menambah khasanah pengetahuan kita, dan insya Allah juga menambah keimanan kita agar istiqomah ya. Baik, mungkin kita buka ruang untuk kepada kita semua. Ada yang mau menanggapi atau menambahi atau apalah namanya, kami persilakan. Dari Bu Meta ada enggak? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan saya, Bu Saidah. Bagaimana menanamkan istiqomah itu di dalam hati kita? Terima kasih, Bu Saidah. Betul. Terima kasih, Bu Saidah. Ya. Persilakan kepada Ustazah. Yang lain Mungkin jangan berodok. Mungkin ya Bu Meta seperti pengalaman pribadi ya Bu Meta. Agak-agak sharing sedikit nggak apa-apa ya Bu Meta, ya kan? Tadi kan ada salah satu kiatnya kan la ilaha illallah, dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Di sini saya artikan dengan seringnya kita berzikir seperti itu ya. Misalnya kita sering bangun sebelum subuh ya kan, 15 menit lagi kita sudah ambil air wudhu kan Bu Meta, ambil air wudhu, kita zikir-zikir kepada Allah gitu kan. Tiba-tiba ada kadang-kadang kan nggak terbangun kita jam 5 kurang gitulah sebelum azan subuh. Kita bangunnya dibangunkan Allah itu pas azan gitu kan. Jadi ada dalam ya Allah seperti itu dalam hati kita, ya Allah kayak mana ini. Jadi ada timbul kekhawatiran, ketakutan karena setiap hari sudah kita lakukan. Jadi kalau kita sudah sering, intinya kalau kita sudah mengamalkan ya kan, yang sedikit itu kalau berkesinambungan ya kan akan tertanam gitu Bu Meta dalam hati kita. Itu aja Bu Meta. Mungkin itu Bu Meta pengalaman pribadi, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Atau kita sudah niat ya kan bangun malam, sholat malam, jadi nggak dibangunkan hati kita gimana gitu. Pokoknya kalau kita sudah rutin ya kan kiatnya seperti itu, tiba-tiba nggak dibangun, ada rasa seperti bagaimana gitulah pokoknya ya kan Bu. Ya, seperti itulah. Atau sholat fardu, biasanya kita sholat fardunya awal waktu, sudah jam segini aku belum sholat, agak-agak khawatir kita. Itu kan karena istiqomah kita menjaga sholat kita. Mungkin kita ada khawatir dalam diri kita. Mungkin seperti itu Bu Meta. Kan kita sering juga ya kan di sekolah, aku di jam berapa belum sholat, seperti itu ya kan. Itu kenapa kita ada khawatir seperti itu? Karena kita sering istiqomah. Mungkin itu salah satu. Kita sudah melaksanakan istiqomah itu, menerapkan istiqomah itu. Cuman bagaimana ya? Mungkin seperti itu Bu Meta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Mungkin di sebelah Bu Meta ada yang mau nanya enggak? Sebelah kiri, sebelah kanan. Menambahi. Iya. Tuh dari yang lain Bapak Ibu tentang istiqomah ini ya. Pak Kholik ada mau bersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidah, kan istiqomah ini kan artinya teguh pendirian, tegak lurus. Bagaimana kita ini bisa teguh pendirian, membesarkan Muhammad? Nggak jelas loh Pak suaranya. Dekatkan mic-nya. Istiqomah, dengar? Ya dengar Pak, dengar. Istiqomah kan artinya teguh pendirian, tegak lurus. Bagaimana kita ini bisa teguh pendirian, membesarkan Muhammadiyah? Nggak dengar juga? Apa tadi pertanyaannya? Yang lain Pak, bisa Pak mungkin yang lain maksud dari pertanyaan Bapak itu agak-agak nggak dengar tadi yang di akhir kalimatnya. Bagaimana kita teguh pendirian membesarkan Muhammadiyah ini? Ya. Bisa ya Bu Meta, bagaimana kita istiqomah
dalam bermuamalah ya, pelan-pelan dulu gimana ya. Mungkin dipersilakan Bu Saidah. Pak Kholik. Mungkin Pak seperti yang terakhir tadi ya, kiat istiqomah kan ada dengan continue ya, sedikit seperti yang dibilang Pak Lahudinur tadi kan, pelan-pelan dulu ya kan, seperti itu. Kita bagaimana ya, continue itu ya, kita amalan-amalan yang seperti yang diberikan, yang seperti diajarkan, apa ya sekarang namanya ya, continue lah pokoknya, bermuhammadiyah seperti itulah Pak ya, pelan-pelan dulu, misalnya kan dengan pengajian ya kan, pengajian seperti ini salah satu juga bukti kita bermuhammadiyah. Kalau kita continue setiap malamnya, mungkin salah satunya juga continue dalam bermuhammadiyah Pak. Seperti kita perkenalkan juga pada masyarakat dengan dengan salah satu dengan mengenalkan sekolah-sekolah kita. Mungkin juga demikian. Pokoknya pelan-pelan dulu Pak, akan lama-lama nanti akan berkesinambungan seperti itu. Mungkin menurut saya demikian Pak. Teman-teman boleh menambahkan gitu yang lain. Menurut saya mungkin demikian. Salah satu continue yang menurut saya ya, ini salah satunya ya, ini mengikuti kajian malam ini juga ya kan. Salah satu dengan continue kita mengikutinya, salah satu bukti kita bermuhammadiyah juga. Mungkin Pak, demikian Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kholik bisa memahaminya ya. Ada yang lain? Miss apa ini ya? Dari Ahmad Dahlan ada, Mem Elida mungkin, Miss Rafika. Miss Novan ya, dari mungkin ada cukup ya. Ada pandangan-pandangan kita terkait dengan pemahaman istiqomah. Boleh kita saling sharing ya, agar semakin memperkuat atau semakin meneguhkan keistiqomahan kita dalam berbagai hal. Mungkin ada sedikit ya, bisa dikaitkan mungkin ya, istiqomah ini jalan lurus, berarti mengikuti ketentuan ya kan, mirip-mirip profesional ya, kira-kira begitu mungkin ya Pak Kholik ya. Jadi orang profesional itu kan istiqomah dengan ke depan dan mematuhi aturan-aturan mungkin ya. Siapa itu lagi Bu Meta? Siapa sudah? Bu Ningsi. Silakan Bu Ningsi. Iya Pak, ya. Ya, ini mana? Pak. Persilakan Ustazah Ningsi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Tentang istiqomah sedikit saya mau tanya Bu. Tadi sebenarnya memang sudah ditanya sama Bu Meta tentang bagaimana kita beristiqomah dengan keikhlasan. Tetapi terkadang kita ini manusia kan agak dengan 3 yang tadi sudah Ibu sebutkan, apa ya? Apa itu? Yang 3 tadi itu kiat ya Bu? Iya, kiatnya. Terkadang kan sama seperti Ibu sampaikan, untuk melakukannya itu kita agak sulit gitu kan Bu. Terkadang banyak godaan-godaan, kita inginnya istiqomah gitu, ingin ikhlas gitu. Tetapi ada aja gitu memang yang selalu membuat kita ini untuk
sulit untuk beristiqomah gitu. Ada saja terkadang yang waktu, kita kendalanya di waktu, kesibukan. Mungkin itu yang membuat kita selalu kurang istiqomah gitu. Cuman gimana supaya benar-benar kita itu ikhlas? Selain dari 3 tips yang Ibu sampaikan tadi gitu. Oh, iya. Melakukan trik-trik itu, tetapi terkadang memang niat di hati kepingin gitu Bu, istiqomah, selalu ikhlas gitu. Terkadang kita sebagai manusia ini kan nggak luput dari ini ya Bu, halangan yang memang benar-benar. Tapi ada aja godaan gitu untuk selalu tidak istiqomah. Kadang lupa, lalai. Ada nggak lagi Bu trik yang memang benar-benar kita benar-benar bisa ikhlas gitu dalam waktu, dalam apapun yang kita memang mau benar-benar istiqomah. Mungkin itu saja Bu Saida. Terima kasih. Ya, langsung kepada Bu Saida. Ustazah. Iya. Apa ya? Gimana ya Bu istiqomah yang Bu Ningsih bilang kan istiqomah kita dengan beribadah atau istiqomah yang mana? Kalau kita istiqomah dalam misalnya ketaatan, gimana ya? Kita insya Allah sudah lakukan itu biar supaya kita memang ikhlas ya kan? Ikhlas kita melakukannya. Ya tadi itu kan kadang-kadang memang seperti itu tadi yang dibilang Bu Ningsih tadi kan, namanya kita manusia biasa ya kan. Saya rasa memang wajar namanya manusia biasa ya kan. Tapi itu tadi saya bilang ada sebutkan caranya dengan banyak istighfar. Ya Allah ampuni saya. Sering-sering aja berucap istighfar agar istiqomah dalam hati kita itu agar ikhlas yang sudah kita terapkan istiqomah yang sudah kita lakukan, apa yang kita tanamkan ya kan, kita istiqomah misalnya tepat waktu sholatnya ya kan, istiqomah misalkan kita ibadah lainnya, puasa apa segala macam, biar kita ikhlas melakukannya, biar jangan ada melenceng gitu ya kan, biar jangan ada beban dalam hati gitu kan. Mungkin dengan banyak itu istighfar kalau menurut saya ya kan, namanya memang kita manusia biasa, biar supaya kita ya Allah istighfar, astagfirullahaladzim, aku manusia biasa ya Allah, gitu aja, memohon ampun aja sama Allah. Kalau menurut saya seperti itu, sering banyak-banyak berucap istighfar. Mungkin itu aja Bu, biar supaya kita lega ya kan, apa yang kita lakukan itu biar benar-benar ikhlas. Mungkin seperti itu jawaban saya. Mungkin yang lain ada menambahi gitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Dengan apa lagi ya? Dengan istighfar agar yang istiqomah yang kita lakukan yang kecil setiap hari itu biar supaya kita ikhlas ya kan dalam menjalankannya, ibadah yang kita lakukan itu biar jangan melenceng, biar apa segala macam. Kalau menurut saya itu dengan memperbanyak istighfar kita, memohon ampun kepada Allah atas apa yang kita ucapkan. Mungkin demikian, Bu Ningsih. Ya, terima kasih. Ustazah. Tapi mungkin begini ya, istiqomah itu dikatakan istiqomah kalau sudah teruji dengan godaan-godaan. Kalau nggak digoda dia belum teruji istiqomah atau tidak ya kan. Ya, membuktikan seorang itu istiqomah setelah digoda dia, berarti dia tidak tergoda, berarti istiqomah. Jadi kalau tanpa godaan nggak teruji keistiqomahannya. Jadi ya mungkin seperti itu Pak ya. Jadi mungkin dalam pandangan kita, kawan kita apa ya, negatif dalam pandangan kita, padahal itu mungkin salah satu kiriman yang diberi oleh Allah untuk menguji keistiqomahan kita. Jadi makanya perlu kita mungkin positive thinking dalam banyak hal ya. Jadi kalau nggak diuji ya nggak istiqomah. Nggak tahu lah apakah istiqomah atau tidaknya ya. Tapi sedikit ini Bu Ningsih, mungkin kita lihat beberapa hari yang lalu kabar orang tua yang lagi sakit ya Bu Ningsih. Gimana kabar Bu Ningsih? Alhamdulillah Pak, sudah membaik. Sudah
sakit. Apa sudah pulang? Masih. Kemarin dari Ya, rumah sakit apa transfusi darah kan. Alhamdulillah hari ini sudah pulang. Kemarin transfusinya 4. Alhamdulillah HB-nya 9. Iya, Pak. Kita doakan bersama salah satu hal-hal yang demikian agar kita tetap berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Kita semua doakan ya kepada untuk kesembuhan orang tua dari Bu Ningsi yang sedang proses penyembuhan di Medan. Amin ya Allah. Ada mungkin menambah Ustadz Ilyas yang lain, kita masih ada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Persilakan. Ya, terima kasih. Luar biasa kajian malam hari ini yang membahas tentang istiqomah. Yang ingin, kalau boleh saya menambahkan, salah satunya kiat untuk agar kita istiqomah, kita juga perlu mencari ataupun berteman dengan orang-orang yang soleh gitu kan. Orang-orang yang mau mengingatkan kita ketika kita tergelincir, ketika kita bermaksiat. Kemudian yang kedua, memang ada di hati kita ini iltizam, yaitu niat yang kuat untuk berada terus di dalam koridor agama kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilyas yang sudah menambahkan. Tadi juga sudah disinggung Ustazah ya tentang iltijam ya. Yang lain, Mr. Miko mungkin sekaligus taaruf dengan jemaah kajian daring ini. Kepada Mr. Miko, persilakan mungkin ada pandangan-pandangan. Persilakan. Ada yang lain mungkin? Sebelah Bu Ningsi yang lain, sebelah kanan Bu Ningsi, ada nggak? Apa? Ya. Dokter Ripana mungkin insya Allah masih bergabung sama kita ya. Mungkin Dokter Ripan memberikan tambahan atau pandangannya. Pada dokter kami persilakan. Pas Pak, belum ada. Belum ada ya. Baik ya. Kepada kita semua juga kita sampaikan juga ya. Dalam terkait dengan kesehatan, Dokter Ripan juga membuat video atau YouTube, mungkin kita bisa tentang kesehatan, dan di sini kita mungkin banyak tema yang kita kaji, tapi kalau terkait khusus kesehatan kita nanti bisa melihat ke YouTube dari Dokter Ripan dan di Facebook dan lain sebagainya. Ini
Kalau tidak ada, kita padakan ya. Pak Ketua nampak nggak bergabung juga ya, Pak Ketua Cabang ya. Baik, kalau demikian kita cukupkan ya. Dan besok tanggal merah ya, mudah-mudahan bisa berkegiatan yang bermanfaat untuk kita. Dan insyaallah kita bertemu kembali nanti di Senin depan untuk part yang ke-44. Terkait dengan kajian ilmu waris, nanti kami sedang menjajaki waktu yang tepat. Semalam berencana dia akan dilaksanakan pada hari Selasa, namun mungkin pertimbangan nanti belum terlalu pendek nanti sehingga banyak yang tidak mengetahui. Dan Sabtu juga rencana Sabtu, namun Sabtu depan kita masih untuk Ahmad Dahlan ada kegiatan. Oke, Mr. Miko mungkin ada ini. Mic belum kedengaran, Mister. Iya.